Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini kata pensyarah, kata Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, wa minal masaibil azimah, termasuk musibah-musibah yang paling besar. Cuma ini nanti ada hubungan dengan orang buka puasa nih. Ma yasna'uhu al-zalamatu min taqlidil zalim. Apa yang telah dibuat oleh orang-orang zalim dari memberikan kuasa kepada orang zalim. Nah, yang dilakukan oleh sebagian orang zalim ketika dia menugaskan bawahannya yang sama-sama zalim juga. Wa akhdhi amwalil batil, dan mengambil harta orang dengan cara batil. Ini hubungannya apa nih, Pak? Setelah dia melakukan itu, mengambil harta haram tadi, mengambil harta yang bukan miliknya, harta haram. Thumma yasna'u bidzalika syai'an minal at'imah, kemudian dia membuat dengan harta tadi sedikit sebahagian daripada makanan. Yatasaddaquna bihi, mereka bersedekah dengannya. Jadi kalau kita misalnya diundang untuk buka puasa, ini tengok dulu nih. Ini uang dari mana nih, Pak? Maksudnya gitu. Yang jangan asal diundang buka puasa datang itu, Pak. Nah, itu maksudnya. Fayata'adda syu'muhum ilal fuqara, lalu menjalarlah kesialan dari orang zalim tadi kepada orang fakir. Nah, seharusnya kan yang sial tuh mereka. Gara-gara mereka mengundang, kita makan di situ, kita ikut sial. Wa a'zamu min dzalik, yang lebih agung lagi, lebih parah lagi dari itu, musibahnya taraddudu fuqaha isu. Bolak-baliknya ulama yang jahat. Wa sufiyatir rijsi, dan ahli sufi yang kotor hati mereka, ila asmiltati haula'il zalamah, kepada hidangan-hidangan orang zalim tadi. Nah, ustad, ya kan? Nah, diundang datang gitu kan. Itu dia, Pak. Thumma yaquluna huwa yashtari fi dhimmah, kemudian mereka mengatakan ini kan kami beli, cuma masih utang, alasannya. Kami enggak makan harta mereka, tapi kami sedang memakan makanan yang kami beli, cuma belum dibayar katanya. Ini kan kilah. Wa aydan, dan juga kenapa itu bisa jadi musibah? Karena ada pandangan ulama itu tukrahu muamalatu man aktsaru malihi haram. Dimakruhkan bermuamalah kepada orang yang kebanyakan hartanya itu adalah harta haram. Jadi kalau di sini, Pak, ada orang mengundang kita makan, kita tahu lebih dari 50% hartanya haram. Masih ada yang halal. Itu makruh kita datang ke sana. Jadi ya, makruh. Kenapa? Khawatir nanti yang haramnya yang dikasihkan ke kita. Apanya? Iyalah, kalau tahu. Kalau nggak tahu ya bantai lah. Nggak tahu pengaruhnya ya. Insting tadi, Pak. Ya, gini loh maksudnya. Logikanya kayak gini aja. Kita makan harta haram, berdosa orang kita nggak tahu itu gitu. Cuma pengaruhnya ada. Iya. Logika gini aja, macam racun. Kan ada racun. Racun itu kita nggak tahu, kita minum. Tapi pengaruhnya ada kan? Pengaruhnya ada, mati. Itu dia, sama berarti. Iya. Nah, jadi kalau ada orang yang kebanyakan hartanya haram, itu katanya makruh kita bermuamalah dengan hartanya. Walladzi fi syarah Muslim annahu haram. Kalau menurut Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, haram. Lebih keras lagi. Maknanya gini, hati-hatinya mereka. Nah, itu lebih keras lagi, Pak. Hati-hatinya. Fa fardul mas'alati fi jaizatil umara. Dan gambaran perkiraan dari masalah ini tuh pada masalah
menerima pemberian dari pemerintah. Hadiah dari pemerintah. Itu makanya orang tuh banyak ini. Ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu harta itu. Tuh, Rahman. Keluar dari batang juga. Kalau partai kuat judulnya BPJS tenaga kerja jelas. Kalau yang umum apa yang mau dikasih oleh kerja itu yang bagi pemerintah. Nah, ini dia gambarannya. Jadi hubungannya apa? Kalau ternyata penghasilan itu sebagian besar dari yang haram banyaknya. Nah, jadi hati-hati di situ. Makanya ada ulama tuh nggak mau menerima dari pemerintahan, ada Pak, gitu. Wala farqa fil ma'na fa'rifhu, maka tidak ada beda pada itu pengertian, maka camkanlah. Jadi menerima hadiah dari pemerintah, kemudian bermuamalah dengan orang yang hartanya lebih banyak yang haram, itu hubungannya ada gitu. Dari satu sisi, kalau negara penghasilannya lebih banyak yang haram, maka kita jangan menerima hadiah mereka. Tapi kalau negara menerima penghasilan dari yang halal, rakyat silahkan menerima hadiah tersebut. Nah, itu. Wala ya'lamu haula'il hamqa. Nah, jadi kata beliau, orang yang bodoh itu tak mengetahui. Anna dzalika ighra'an 'ala ta'atil muharraman. Bahwasanya dengan datangnya kita ke sana itu secara tidak langsung mendorong mereka untuk terus melakukan yang diharamkan. Nah, gitu. Kalau kita nggak datang, mereka berpikir, ini apa masalah? Nah, gitu. Wa yatadhammanu mujalasatal fasaqah, dan juga mengandung pengertian berduduk-duduk dengan orang fasik. Ini mujalasatul fasaqah, duduk-duduk dengan orang fasik. Kacau. Ini bahayanya. Wahia haramun, haram. Jadi kalau duduk dengan orang fasik bukan niatnya dakwah, tak boleh Pak. Tapi kalau niat kita dakwah kan untuk kepentingan maslahat, itu lain cerita Pak. Atau untuk kepentingan jual beli kan, gitu kan, dunia murni gitu kan. Ala wajhil mu'anasati bila khilaf, di atas jalan atau dengan cara beramah-ramah dengan tanpa ada perselisihan ulama. Waqad addaha jam'un minal ulama minal kabair, bahkan ada yang mengatakan itu termasuk dosa besar. Nah, gitu. Kemudian wahum 'ala irtikabi dzalika la yanhaunahum an munkar. Mereka itu orang-orang yang sering berbulak-balik menemui mereka itu di atas perbuatan mereka menyebabkan mereka tidak melarang dari kemungkaran yang dilakukan. Nah, gitu. Kalau dilarang nanti tak dapat lagi bagian. Gitu. Nah, itu masalahnya. Akhirnya tak berani melarang. Nah, itu. Nah, itu. Wa dzalika sababu irsalil masaibi 'alal umam, itulah yang menjadi penyebab datangnya musibah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi intinya kalau kita puasa, nanti mau buka puasa, maksudnya pastikan yang dimakan itu yang halal. Makanya ada ulama mengatakan yang paling halal itu air yang diminum di pinggir sungai menggunakan telapak tangan. Nah, itu yang paling halal katanya. Paling halal lagi katanya ada juga. Oh, dari hujan. Ya. Ini kan gambaran ya Pak. Nah, gambaran gitu ya. Jadi masa jangan sampai nanti kita puasa tapi nilainya tak dapat. Ya, maksudnya ini kan kalau di zaman mungkarat sekarang ini kan udah dibilang mati. Zaman ini. Kalau kayak kita lah, ini kan pasti kita menjumpai hal. Iya, jelas. Maksudnya gini, langkah-langkah apa yang diajarkan ulama kepada kita di tengah-tengah
situasi kayak gini kan pasti kita hadapi, kita mana tahu kan. Walaupun kita nggak tahu tapi dampak mudaratnya kan ada. Maksudnya untuk menjaga kehati-hatian kita juga, langkah-langkahnya gitu. Minimal apakah bentuk, apakah ada macam amalan, bentuk ucapan, bentuk tindakan dan sebagainya. Ya, yang jelas salah satunya Pak, doa. Kan ada doa yang dibaca apa namanya? Pagi petang itu. Allahumma inni apa? As'aluka an halalika, kan ada kan? Iya. Saya meminta kepadamu dari perkara-perkara yang kamu halalkan. Nah, jadi doa itu ya, doa kita. Nah, kemudian makan yang jelas. Yang jelas halal baru dimakan, gitu kan? Kalau yang tak jelas tak usah dimakan, gitu. Biasanya kata Nabi itu, Pak, kalau orang hatinya itu masih dia berupa cermin yang bersih, begitu dia mau memakan itu ada rasa nggak enak. Nah, gitu ya. Ini kayaknya nggak sedap makan. Nah, kalau yang seperti ini tinggalkan. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tak meragukan. Nah, itu dia, Pak. Jadi artinya kan ajaran ulama ini kan berratusan bahkan ribuan tahun ya. Maknanya kan orangnya kan bersih betul orang ini, sehingga Ya dengan hati ya kan. hatinya dia gini kan terdengarlah kita umat akhir zaman sekarang ini. Ternyata kita yang merasakan kan itu. Zaman kita ini yang kita rasakan. Tapi ini gini juga tak syukur kita ini kan ngaji nih kan, sampailah kita dapat berita ini. Betapa banyak pula orang yang istilahnya semangat yang tidak berpuasa kan, kalau tadi kan didengar itu kan di hadis tadi ya, semangat aja dia tak tahu cuma dapat awih aja, Dapat lapar ya kan.